Vivianti Rudi, kelas A dari Prodi Bimbingan Konseling Kristen, NIRIN 122021873. Nah, kali ini saya akan berkhotbah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah homiletika. Baik, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-31. Lembaga Alkitab memberi judul Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangunglah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja lain dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di dalam Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan
Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan, ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Itulah pembacaan kita untuk renungan firman Tuhan pada saat ini. Dari pembacaan kita ini saya mengambil tema hati-hati menilai orang. Terkadang dalam perjalanan kehidupan kita seringkali terjadi ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu ketika orang itu baik kepada kita, kita langsung menilai bahwa orang itu baik. Juga terkadang ketika kita bertemu dengan seseorang, lalu teman kita mengatakan kepada kita tentang orang yang baru saja bertemu dengan kita, menceritakan tentang masa lalu orang itu. Mungkin dia menceritakan tentang masa lalu orang itu yang kurang baik atau masa lalu yang buruk. Nah, kita pastinya akan menilai bahwa orang itu buruk karena mendengar cerita dari teman kita. Nah, tanpa kita mencari tahu apakah orang ini masih memiliki perilaku yang buruk seperti yang diceritakan oleh teman kita. Nah, tentu kita mengetahui bahwa setiap orang itu pasti memiliki masa lalu yang buruk, ada juga yang baik. Tetapi kebanyakan pasti orang itu memiliki, dan setiap dari kita itu pasti memiliki masa lalu yang buruk. Dan tidak selamanya masa lalu itu akan menjadi buruk. Nah, seperti dalam pembacaan kita dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-31, khususnya dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19, yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan
Saulus ke kota Damsyik dan niat dia ke kota Damsyik seperti apa. Nah, ketika Saulus sedang melakukan perjalanan ke Damsyik, saat ia ingin atau sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit yang seperti yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Di situ berbicara tentang bagaimana kejadian saat dia melihat atau tiba-tiba melihat cahaya memancar dari langit yang mengelilingi dia, sehingga ia terjatuh dan ke tanah, dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu katanya, aku Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, dan bangun ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, mungkin dari kata ini kita berpikir bahwa dari kata Tuhan ini bahwa Saulus menganiaya Tuhan, mungkin kita merasa bahwa apakah Saulus ini benar-benar menganiaya Tuhan? Nah, dari sini kita belajar bahwa umat Tuhan yang dianiaya oleh Saulus ini itu sama saja dia menganiaya Tuhan. Nah, dari situ kita belajar bahwa ketika kita menyakiti perasaan teman kita, itu sama saja kita menyakiti hati Tuhan. Nah, lanjut dari cerita ini tentang kisah Saulus, di Damsyik ada anak Tuhan yang bernama Ananias. Nah, Tuhan memberikan penglihatan kepada Ananias. Dia memerintahkan untuk pergi ke rumah Yudas untuk menemui Saulus dan menumpangkan tangan kepada Saulus agar Saulus ini dapat melihat kembali. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Akan tetapi Ananias menjawab bahwa ia telah mendengar dari orang banyak tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Paulus, dan tujuan Paulus ke Damsyik itu bersama dengan imam-imam kepala, yaitu tujuannya untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu bisa kita baca di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi Tuhan tetap memerintahkan Ananias untuk pergi. Itu juga bisa kita lihat dari ayatnya yang ke-15 sampai 17. Lalu pergilah Ananias dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia pergi lalu kemudian menumpangkan tangan di atas Saulus sehingga Saulus ini dapat melihat kembali, dan setelah itu dia dibaptis. Setelah itu dia makan dan kekuatannya pun pulih kembali. Nah, begitupun di dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita bertemu dengan seseorang dan ketika kita mengetahui masa lalu seseorang itu, bahwa ia pernah melakukan kejahatan, pastilah kita akan menilai bahwa orang itu jahat. Ada sebuah kisah di mana ada seorang pegawai kantoran yang bernama Rehan yang diperintahkan oleh atasannya untuk pergi menemui salah satu karyawan baru yang melamar kerja di perusahaannya untuk memerintahkan
bahwa ia boleh untuk memberitahukan bahwa ia boleh bekerja di perusahaannya mulai besok. Namun, pada saat ia bertemu dengan karyawan baru itu, lalu ia kembali menemui atasannya, lalu mengatakan bahwa karyawan baru ini adalah orang yang dikenal sebagai koruptor atau korupsi. Mungkin saja orang itu sudah terkenal. Ia sudah membuat banyak perusahaan rugi akibat perbuatannya. Tetapi atasannya tetap ingin mempekerjakan karyawan baru itu. Nah, begitu pula yang dirasakan oleh Ananias saat itu, ketika ia dalam penglihatannya diberikan kepada Tuhan bahwa dia telah mendengar banyak cerita tentang Saulus dari banyak orang, bahwa ia mengetahui kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh Paulus, akan tetapi Tuhan tetap memerintahkannya untuk pergi menemui Saulus. Nah, dari pembacaan atau kisah Saulus di atas, kira-kira apa yang terlintas di dalam pemikiran kita tentang perjalanan Saulus ke Damsyik? Dan apa pesan yang dapat kita petik dari kisah perjalanan tersebut? Tentunya dari kisah ini kita belajar bahwa di saat orang meragukan kita karena masa lalu kita, Tuhan akan tetap memakai kita seburuk apapun penilaian orang terhadap kita. Sama seperti Saulus yang awalnya diragukan oleh Ananias, ketika ia diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui Saulus. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Ia meragukan, ia mengatakan bahwa Saulus ini adalah orang yang jahat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tetap memerintahkannya untuk menemui Saulus. Nah, dari sini kita belajar bahwa Tuhan akan tetap memakai kita apapun dan bagaimanapun masa lalu kita. Nah, lanjut dari pembacaan kita pada khususnya dalam kelanjutan bacaan kita pada ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31, yang berbicara tentang bagaimana Paulus memberitakan tentang nama Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kota Damsyik. Nah, setelah Paulus berada di dalam Damsyik dan telah tinggal beberapa hari di sana, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Tetapi semua orang yang mendengar hal itu heran. Mereka heran karena yang mereka ketahui itu adalah Saulus ini adalah orang yang akan membinasakan orang-orang yang menyebut nama Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. Nah, beberapa hari kemudian orang Yahudi ini berencana untuk membunuh Saulus. Namun Saulus mengetahui hal itu. Siang malam orang Yahudi selalu mengawal pintu-pintu gerbang kota agar bisa membunuh Saulus. Tetapi murid-muridnya mengambilnya dan menurunkan Saulus dari atas tembok kota di dalam sebuah keranjang. Nah, lalu setibanya di Yerusalem, Saulus menceritakan pengalamannya di Damsyik. Bagaimana dia menceritakan kepada
rasul-rasul, bagaimana dia dan dengan keberaniannya dalam keberaniannya dalam mengajar di Damsyik di dalam nama Tuhan. Dia menceritakan mulai dari bagaimana dia perjalanan dia ketika dia dalam sebuah perjalanannya bertemu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara kepadanya hingga akhirnya dia dengan penuh keberanian dalam menceritakan dan atau mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus juga di Yerusalem dalam keberaniannya dia juga mulai mengajar di sana. Akan tetapi orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Saulus. Namun hal itu diketahui oleh saudara-saudaranya sehingga membawanya ke Kaisera lalu membawa dia ke Tarsus. Nah, dalam beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria damai. Jemaat di sana dibangun oleh Saulus dan menjadi hidup dan takut di dalam Tuhan. Itu bisa kita lihat pada ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Nah, di dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan hal yang sama. Ketika kita bertemu dengan orang yang pernah melakukan kejahatan, apalagi kalau kejahatan itu dilakukan terhadap kita, tentu kita akan mengatakan bahwa orang itu jahat. Demikian juga halnya dengan Saulus. Ia di mata warga jemaat di Damsyik pada saat itu merupakan penjahat yang kejam, karena mereka mengetahui masa lalu Saulus, bagaimana ia menganiaya orang-orang atau umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan tanpa mereka mencari tahu apakah Saulus ini masih memiliki kepribadian yang seperti itu, ataukah mereka tidak mengetahui bahwa Saulus ini telah bertobat. Nah, dari kisah perjalanan Saulus dalam pembacaan kita di atas, apa yang bisa kita petik atau yang bisa menjadi sebuah pesan dari kisah tersebut? Tentunya kisah Saulus di atas mengajarkan kita bahwa seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan akan tetap memakai kita untuk kemuliaan namanya. Dan juga kisah Saulus di atas mengajarkan kita untuk tidak menilai seseorang hanya dengan melihat masa lalu orang tersebut. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa orang itu, kalau kita menilai orang itu memiliki masa lalu yang buruk, akan terus menerus menjadi buruk. Jadi di dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk tidak memberikan penilaian kepada seseorang hanya dengan melihat masa lalunya. Sama seperti perikop renungan kita, hati-hati dalam menilai orang. Karena bisa saja orang yang selama ini kita anggap memiliki masa lalu yang buruk, itu bisa menjadi berkat buat kita. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya orang yang kita nilai kita nilai memiliki masalah yang buruk, bahkan kita pun secara pribadi pasti memiliki masalah lalu yang buruk. Nah, jangan kita
merasa bahwa masa lalu kita buruk, Tuhan tidak akan memakai kita. Jadi mari di dalam kehidupan kita belajar dari kisah Saulus, bahwa seburuk apapun masalah kita akan tetap dipakai oleh Tuhan. Dan jangan pernah memberikan penilaian kepada orang lain hanya dengan melihat sisi buruknya saja, karena setiap orang itu pasti memiliki perubahan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.